yaitu pertama mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan setelah diputuskan hasilnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya, dalam hal ini yang disingkat dengan di Disduk Capil ya, sahabat Alihuan. Kemudian maksudnya dilaporkan hasilnya di pencatatan sipil atau Disduk Capil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota tempat kita berdomisili. Kemudian laporan tersebut ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari setelah penduduk menerima salinan penetapan pengadilan. Kemudian sahabat Aliwan, sebagai tindak lanjut ya, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil ya, dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan perubahan nama tersebut. Jadi ada kutipan yang diberikan oleh pihak pengadilan, dan ini akan di-store atau dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat atau kabupaten kota tempat kita berdomisili. Nah, kemudian saya ulangi kembali tindak lanjutnya ya, adalah pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir ya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan perubahan nama tersebut. Jadi setelah ada penetapan dari pengadilan, petugas Dukcapil akan mencatatkan perubahan nama tersebut di dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KK dan sebagainya, seperti EKTP juga ya. Jadi saya ulang kembali untuk lebih jelas ya sahabat Alihuan, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk ada ingin ganti nama ya, atau misalnya mungkin ingin menambahkan namanya ya, atau akan melakukan perubahan nama ya. Yang pertama, mengajukan permohonan kepada pengadilan dan setelah diputuskan hasilnya wajib dilaporkan kepada penduduk kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota tempat kita berdomisili. Kemudian pelaporan ini dilakukan maksimal waktu atau dengan waktu maksimal ya 30 hari ya setelah penetapan. Dan setelah itu salinan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Capil ya, yaitu pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan perubahan nama yang sudah disahkan oleh pengadilan. Nah, setelah itu penetapan dari pengadilan, petugas Dukcapil akan mencatatkan perubahan nama tersebut di dokumen kita ya, seperti akte kelahiran, ijazah, KK dan EKTP ataupun lain sebagainya. Jadi penggantian atau perubahan nama tentu ya berbeda dengan pemberian nama ya, atau pembetulan nama. Jadi beda antara perubahan nama atau pembetulan nama. Nah, untuk pembetulan nama perlu penetapan dari pengadilan, cukup diajukan ke Dinas Catatan Sipil sesuai domisili dengan membawa dokumen pembanding yang otentik sebagai dasar pembentukan atau pembetulan nama tersebut. Jadi maksudnya untuk pembetulan nama, misalnya Muhammad yang ijazah kita itu Muhammad tetapi nama kita itu disingkat MUH ya. Ini pembetulan namanya ya. Jadi bukan perubahan, ini pembetulan. Ini cukup diajukan ke Dinas Catatan Sipil dengan sesuai domisili kita ya, di mana kita berada, dengan membawa dokumen pembanding. Jadi kita membawa dokumen pembanding kemudian yang otentik ya sebagai dasar pembetulan nama tersebut. Seperti akta kelahiran misalnya. Nah, adapun aturan penulisan nama di dokumen kependudukan itu merujuk pada Permendagri nomor 73 tahun 2022. Pencatatan nama adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali pada dokumen kependudukan. Kemudian pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten dan UPT Disduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota tersebut atau perwakilan Republik Indonesia. Dan menurut pasal 4 ayat 2 Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif, kemudian tidak multitafsir. Dari jumlah dan ini aturan juga ya, jumlah huruf ya minimal 60, harus termasuk spasi ya. Jadi 60 kali ketukan jika diketik ya. Jadi 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit
2. Jadi nggak boleh 4 huruf satu kata ya, pasti kita ikutkan nama PAM misalnya ya. Selain itu kalau pasal 5 ayat 1 Permendagri nomor 73 tahun 2022 ya, tata cara penulisan nama pada dokumen kependudukan itu adalah menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian nama marga, famili yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Jadi untuk gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Jadi boleh mencantumkan gelar keagamaan, boleh mencantumkan gelar pendidikan, boleh mencantumkan gelar adat. Tapi disingkat ya. Dan singkatan itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau mudah dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 2 mengatur tentang Permendagri nomor 73 2022 menyebutkan nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain satu kesatuan dengan nama ya. Maksudnya gini. Di pasal 5 ayat 2 itu Permendagri nomor 73 tahun 2022 ya menyebutkan untuk nama marga, famili ataupun gelar ya disebut dengan nama lain yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi penulisan tata cara penulisan itu ada undang-undang yang mengatur ya, adalah pasal 5 ayat 2 dari Permendagri nomor 73 tahun 2022 ya. Sementara syarat-syarat untuk pembetulan nama itu diatur pada pasal 4 ayat 2 Permendagri nomor 73 tahun 2022. Oke, demikian satu informasi yang hadir di ruang dengar Anda sahabat Taliwan ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jelang-jelang akhir siaran nih ya. 53 menit dari pukul 9.